Nah, ini otak manusia. Allah ciptakan ada otak besar dan ada otak kecil, dibagi dua, kanan kiri. Ya. Ayah bunda, bapak ibu boleh angkat tangan kanannya? Ya, ini yang ada di sampingnya ada orang ya. Boleh tepuk-tepuk teman sebelah kanan? Iya. Terus katakan begini, ikuti saya. Teman-teman punya otak. Ah, itu. Angkat tangan kirinya. Tepuk-tepuk sebelah kirinya. Teman-teman ada lengkap. Soalnya orang sering lupa punya otak, Bu. Anak sekolah aja baru ingat punya otak kalau mau ujian. Kami Pak, ibu-ibu baru ingat punya otak kalau tanggung bulan. Mulai itu dipegang pelanya, ya Allah, gitu. Ya, nah, tapi inilah ada sebuah hal atau banyak kehebatan-kehebatan yang Allah masukkan di dalam otak manusia. Ya, ada apa di dalamnya? Di dalamnya ada yang disebut sel otak dengan bahasa Latinnya neuron. Saya izin tetap menggunakan bahasa Latin karena perjanjian internasional kita harus menggunakan bahasa Latin untuk tubuh manusia. Ya. Bisa jadi di antara kita ada teman sejawat atau teman-teman yang memang bekerja di kesehatan pasti sangat paham ini ya. Nah ini. Satu neuron kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Saya lahir tahun 60-an. Bapak Ibu siapa yang lahir tahun 60-an? Saya mau cari teman. Angkat tangan. Di ruangan ini aku paling tua. Oh, ada ibu. Ibu. Ya, 60-an juga. Ya Allah, Bu. Kita tinggal berdua, Bu. Sudah mulai punah, Bu. Kami punya 100 miliar neuron. Sekarang siapa yang lahir tahun 70-an? Masya Allah. Oh, barang di 70. Oh, Masya Allah. Pasti lebih banyak ya. Juga punya 100 miliar, tapi yang 70-an lebih canggih dari kami yang 60-an. Siapa yang lahir tahun 80-an? Oh, lebih banyak. Memang yang lahir tahun-tahun ini yang sudah banyak masalah di rumah tangganya. Makanya cepat-cepat cari seminar. Tapi yang 80-an itu juga punya 100 miliar dan lebih canggih dari kami yang 60-70. Ya. Siapa yang lahir tahun 90-an? Lebih banyak lagi. Itu juga lebih canggih. Ya, lebih canggih. Ada yang lahir tahun 2000-an dan hari ini hadir? Masya Allah. Itu pasti masih jomblo. Betulkah? Iya. Jomblo itu ada dua istilah. Jomblo perdana atau jomblo second. Yang mana? Dan yang lahir 2000-an itu lebih canggih dari sebelumnya. Ya. Dan tentu anak kita yang generasi alfa itu sampai tahun ini ya. Kalau tahun depan ada yang lahir sudah bukan alfa lagi. Kesepakatan ahli demografi menggunakan abjad ya Latin atau Romawi. Jadi tahun depan sampai 25 tahun berikutnya itu memakai beta. Ya. Dan mereka itu lebih canggih lagi. Apa maksudnya lebih canggih Bu Aisyah? Neuronnya mampu menyimpan, menampung data-data informasi lebih banyak. Itu yang disebut lebih canggih. Ya. Oke. Nah, dan jangan salah, neuron mulai dari milenial itu cara kerjanya sudah mulai cara kerja digital. Menampung data, gampang mengumpulkan, gampang mengaksesnya lagi. Itu. Ya. Nah, kalau yang lahir 50, 60, 70, ya, neuronnya memang tidak canggih, tapi tangguh. Tetap nggak mau kalah. Makanya saking tangguhnya di otak kami tahun 50, 60, 70 ya, karya yang dihasilkan karya tangguh. Itu makanya zaman dulu televisi kalau rusak kita pukul. Masih dapat Pak kondisi kayak gitu? Dulu ada setiap malam itu Dunia Dalam Berita. Masih dapat ya? Iya. Suatu ketika yang bawakan berita Anita Rahman. Ya, Tuti Aditama. Goyang-goyang. Terus saya teriak ibu saya di dapur. Ibu, televisinya goyang ibu. Ibu saya dari dapur bilang, pukul nak. Yang mananya ibu? Atasnya. Pukul atasnya. Bener. Atau paling enggak yang goyangnya kencang gini jadi lebih lambat. Ibu, masih goyang sedikit ibu.
Kata ibu saya, pukul lagi. Mana ya ibu? Sampingnya. Oh, sampingnya. Makanya kami yang lahir 50, 60, 70 dulu, kalau nakal dipukul. Jadi betul. Sekarang mana ada televisi boleh dipukul? Maka anaknya juga, orangnya di generasi itu juga nggak bisa lagi dipukul. Karena otaknya, otak lembut. Otak soft touch. Teknologinya soft touch. Ibu pegang HP aja untuk dia digeser, kan lembut kan? Kadang tangan nih. Maka kalau kita dulu disuruh sholat sama orang tua, pasti dipukul pantatnya paling nggak. Sholat. Tidak mengapa. Karena semuanya begitu. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Ini kita harus soft touch. Paling nggak bikin enak, atau usap-usap belakangnya. Karena generasi soft touch. Dan generasi yang harus diberikan penjelasan lebih panjang, lebih banyak, dan lebih detail. Kalau kami dulu dibawa pesta, kemudian kami lari-lari, ibu dari jauh cuman gini. Udah ngerti? Iya nggak, Pak? Anak sekarang lari-lari, ibunya dia datang. Kenapa, Bunda? Makanya anak sekarang harus, sini nak, duduk sini nak. Nah, kalau kamu lari-lari, itu banyak kabel, nanti kamu kesandung, jatuh sakit, kamu nangis. Nanti orang-orang di sekitar kamu nggak seneng. Nah, coba, sama nggak? Tapi otak mereka puas dengan penjelasan. Yang jadi masalah atau konflik adalah kita kadang nggak punya waktu untuk menjelaskan di situ sebetulnya. Maka mari sama-sama kita pahami dan sadari, karena mereka memang neuronnya neuron yang canggih, neuron yang senang dijelaskan. Jangan kalah pola pengasuhan kita dengan Google. Google rajin banget menjelaskan. Ya, oke. Iya, AI rajin juga menjelaskan. Meta juga rajin menjelaskan. Ya, ChatGPT apalagi. Ya, bahkan lebih lembut dibanding ibunya. Bunda, tolong dong ceritain tentang kelahiran Nabi Muhammad. Baca sendiri. ChatGPT nggak gitu. Ya, chat. Terus jawabnya baru, "Hai guys." Menyenangkan nggak? Nah, sekarang, bagaimana kerja dari neuron ini? Dia akan terjadi sambungan-sambungan pada saat memasukkan data. Dan pada saat terjadi sambungan, ada istilah kita namanya neuroplasticity. Nggak usah dihafal, tapi pahami bahwa terjadi sambungan. Ya, jadi dia kayak gini, jadi sambungannya. Luar biasa, ini proses sudah slow motion. Ya, aslinya lebih kencang lagi. 1 detik ada 2 juta sambungan di otak. Dan sambungan ini proses atau peristiwa kimia, karena sangat cepat jadi peristiwa listrik. Jadi di otak kita itu prosesnya listrik. Ibu pernah merasa otaknya panas? Pernah agak koslet-koslet gitu? Nah, ini karena ada listrik di otak Anda. Ya, ibu kalau nanti curhat sama Abi, otak Umi koslet. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang dikecap, apa yang diucapkan, dan apa yang dirasakan oleh seluruh tubuh akan masuk beritanya atau datanya atau informasinya di dalam otak dan terjadi koneksi neuron, istilahnya sambungan otak. Ya. Kenapa saya sedikit detail cerita tentang kerjanya otak? Karena kita memang menyengajakan anak kita untuk dibantu oleh Bapak Ibu guru di institusi pendidikan, dan itu sebetulnya berkaitan banyak dengan otak ini. Ya. Informasi akan masuk. Lewat mana? Sistem saraf. Ya. Dan sistem saraf ini kayak kabel listrik. Jadi apa yang dilihat, didengar, dihidu, ya, bahkan dirasakan di seluruh tubuh ini akan masuk, dan masuk ke otak. Ya, masuk ke otak. Nah, rupanya kerja otak ini, kalau baru 1 kali informasi masuk, itu sambungannya baru 1 kali dan masih tipis. Makanya kadang kita tidak ingat secara langsung, tidak ingat secara otomatis. Ya. Otak memerlukan pengulangan sambungan. Itulah makanya mengapa pelajaran perlu diulang-ulang, ibadah perlu diulang-ulang, nasihat perlu diulang-ulang.
Ya, mau menghafal Quran perlu diulang-ulang, makanya ada namanya murojaah, supaya sambungan koneksi neuron ini berulang dan menjadi tebal. Pada saat dia menjadi tebal, maka memorinya semakin ingat dan daya ingatnya semakin kuat. Sampai sini bisa paham dulu ya? Oke. Maksud bisa bagaimana? Ini saya paling sering kasih contoh paling gampang. Tolong jawab cepat. 2 tambah 2 berapa? Itu di otak Bapak Ibu sudah tebal tuh. Ya, sambungan 2 tambah 2, 4. Itu kalau dari konsep neuroscience, sambungan yang tebal itulah yang disebut pintar. Pintar. Suatu ketika anak saya bilang, Bu, aku nggak pintar matematika. Saya cuma bilang, ulang-ulang saja nak, rumus matematikanya. Minimal 3 kali. Maka kamu nanti jadi pintar. Kenapa? Karena sistem saraf akan menjadi tebal. Ya. Tapi, pintar saja tidak cukup. Kita harus cerdas. Maka 2 tambah 2 itu sama dengan atau bisa sama dengan 5 kurang 1. Betul? Nah, artinya pada saat 2 tambah 2, 4, ini mungkin sudah tebal ya. Kita belajar lagi 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1. Ini ada tambahan di sini. Atau ada tambahan di sini. Atau 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1. Jadi ada modifikasi. Nah, itu namanya cerdas. Anaknya mau pintar atau cerdas? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Tapi pintar dan cerdas saja belum lagi sempurna. Harus satu lagi, apa? Beruntung. Banyak orang pintar nggak beruntung. Ya, paham ya? Maka doalah begitu, ya Allah, ya, tambahkan ilmu anakku, tinggikan kecerdasannya, ya, dan anugerahi keberuntungan. Karena beruntung itu proses doa. Sepakat dulu ya Bu ya? Iya. Oke, nah, jadi sekali lagi, kenapa harus diulang-ulang? Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar saya cerita begini, apakah di media sosial atau di seminar yang lain. Tapi Bapak Ibu sengaja saya sering ulang-ulang ini agar langsung tambah paham. Ya. Nanti kalau sudah tebal itu namanya paham. Paham saja harus diulang-ulang supaya apa? Sadar. Karena kalau baru satu kali itu baru tahu saja, tidak bisa dikerjakan oleh ya tubuh kita. Ya. Dia harus naik lagi, jadi faham. Faham saja kadang-kadang 50-50. Kita belajar parenting kan sering diulang-ulang ya. Dan disampaikan oleh banyak orang dan hampir mirip. Ya. Kalau baru tahu kadang-kadang kita nggak bisa mengerjakannya. Tapi kalau sudah faham, separuh-separuh. Hari ini saya kerjakan, besok enggak. Hari ini. Makanya faham harus ditambah lagi menjadi sadar. Sehingga kalau sadar itu bisa otomatis. Ya teman-teman ibu-ibu ya. Nah, oke. Nah, sekarang memori di otak kita ini ya, itu juga diwarnai oleh sesuatu yang disebut emosi. Nah, di mana emosi itu? Emosi ada di dalam otak. Ini otak besar kita buka, ya, saya berhentikan dulu. Ya, ini otak kecil nih, cerebellum untuk keseimbangan. Ya, nah sekarang kita buka. Nah, yang mana otak emosi? Yang ini. Ini dia. Namanya limbic system. Nggak usah dihafal itu, tapi tahulah bahwa oh ada otak emosi di tengah otak manusia. Dan ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba kepalan tangan. Segini otak emosi Bapak Ibu. Lihat tangannya masing-masing. Pernah waktu kecil marah sama teman? Awas loh kan gitu. Itu bukan mau nonjok sebetulnya. Bawah sadar kita mau bilang ini otak emosi saya. Coba bandingkan sama teman duduk sebelah kanan kirinya, mana lebih besar? Yang lebih besar nggak usah minder, bukan emosinya yang besar, ini hanya kolesterolnya yang banyak saja. Kenapa? Karena otak ini ya terbuat dari kolesterol. Itulah maaf karena saya tadi buka tentang masalah narkoba, narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dibanding obat lain atau zat lain, obat ini kalau masuk dalam tubuh mencari kolesterol dan kolesterol paling banyak adalah di otak. Ya, itu bedanya narkoba dengan obat panu, obat diare gitu ya. Iya tuh kena tuh otaknya tuh. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada lagi tambahannya. Setelah otak emosi, ini batang otak.
Batang otak ini, pons cerebri, ada pada manusia dan ada juga pada hewan golongan reptilia. Kalau otak emosi, ini bukan hanya pada manusia saja, hewan golongan mamalia juga punya. Kalau saya bilang mamalia, apa yang terbayangkan oleh Bapak Ibu? Binatang yang bagaimana? Menyusui, ya? Iya. Kalau reptil, binatang apa? Apa? Ular. Apa lagi? Buaya. Apa lagi? Kadal. Makanya jangan heran kadang-kadang kita bersifat ular, bersifat buaya, atau bersifat kadal. Kata ibu-ibu lebih pastinya, aku yang ular Bu Aisyah, yang buaya Bapak. Itu ada di otak kita. Ya. Maka ahli neuroscience mengatakan inti otak manusia adalah otak binatang. Itulah Allah Ta'ala ingatkan kita untuk berhati-hati, jangan sampai derajat kita di bawah binatang. Karena memang, nih kalau saya masukkan lagi, ini masuk di tengah nih. Perhatikan baik-baik, kita nikmati ya. Ya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan ini luar biasa. Mungkin sama bentuknya kita begini, tapi nanti di dalam isinya beda-beda tuh. Kecuali tadi yang otak binatang nih, ya. Nah itu. Otak ilmu yang mana? Otak ilmu yang di depan sini, di sini, belakang dahi. Itu otak ilmu di situ. Ya, sampai sini bisa paham ya. Nah, jadi kalau disimpulkan kerja otak kita begini, ya. Ingat, otak terbagi dua. Nanti ada belahan kanan, belahan kiri. Nanti ini akan kita perkuat dengan bedanya anak laki dan perempuan, ya. Nah, kemudian kita belah otak ini, nanti ada yang namanya limbic system atau otak emosi, ya. Nah, kita lihat dulu. Insya Allah, Allahu Akbar. Saya setiap hari pun lihat ini, tapi setiap hari pun merinding, ya. Pertama ini batang otak dari yang otak reptil, ya. Nah, ini otak mamalia ini. Otak ilmu di sini. Di sini ada tempat akal. Di sini nanti beda lagi. Dari otak ke badan ada sistem saraf yang tadi saya sampaikan, yang kerjanya kayak kabel listrik. Kabel listrik. Sehingga apa yang didengar akan jalan lewat kabel listrik itu, dia ke otak dan juga ke seluruh badan, ya. Dan apa yang dilihat juga pesannya jalan, oke? Dan tentunya apa yang dihidu, yang dikecap lewat mulut juga, dan tentu apa yang dibicarakan itu juga akan jalan. Ya, Masya Allah. Begitu cara kerja kita, ya, cara kerja otak kita. Oke? Sekarang, ya, mari kita belajar tentang ya, perbedaan otak pria wanita. Di mana rupanya anak kita ini mentreatment anak laki dan anak perempuan itu berbeda. Siapa punya anak perempuan? Oh, Masya Allah. Siapa punya anak laki-laki? Siapa punya dua-duanya? Banyak juga ibu yang nggak turun tangannya. Ini. Ya, baik. Otak terdiri dari tadi belahan kanan dan kiri. Belahan kanan dan kiri, ya. Dan ini juga sudah diteliti sangat lama di tahun 80-an oleh seorang dokter namanya Roger Walcott Sperry. Dokter ini dikasih petunjuk ilmu oleh Allah Ta'ala, ya, untuk meneliti otak kiri dan kanan, ya. Rupanya otak kanan seperti ini, otak kiri seperti ini. Ayah bunda, bapak ibu, kalau Anda lihat otak kanan, apa kesannya? Santai, rileks, main. Kalau Anda lihat otak kiri, apa kesannya? Serius. Dua-duanya ada, berarti kita bisa serius, kita bisa relax, atau kita bisa santai, ya. Lebih detailnya seperti ini. Otak belahan kanan itu memproses imajinasi, ide, intuisi, hayalan, warna, gambar, bergerak, benda, musik, irama, ya, teknologi atau sintesa. Sintesa itu mengambil hikmah, ya. Otak kiri itu memproses bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detil, urutan, fakta, disiplin, syair lagu, dan analisa. Pada saat kita nih mengatakan, kok gini ya? Loh kok gitu ya? Kenapa ya? Itu otak kiri. Bagaimana ya itu otak kiri? Ya. Oh, aku tahu hikmahnya. Itu otak kanan. Ingat ya, kita punya dua-duanya. Tapi waktu kecil, proses anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. Walaisa zakaru kal untha. Allah berfirman di Ali Imran ayat 36. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan.
Ayat ini cuma sepertiga, sepenggalan saja, tapi diteliti oleh banyak ilmuwan. Ya, jadi Allah jauh hari sudah sampaikan ini. Ya, dan diteliti banyak ilmuwan. Nah, itulah yang saya tercerahkan. Karena saya punya anak laki-laki banyak. Ini kalau nggak belajar otak laki perempuan, betanduk kita yang punya anak laki. Betul, Bu? Siapa yang juga punya anak laki-laki banyak, Bu, katanya? Iya, gimana rasanya, Bu? Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, jadi rupanya anak perempuan itu otak kiri dan kanannya berkembang atau tersambung bersamaan sewaktu kecil. Laki-laki kanannya duluan. Maka jangan heran anak laki banyak main, Bu. Udah benar itu. Ibu kalau lihat anak laki ibu main, ibu langsung bilang, ya Allah, laki banget anak aku. Mana lebih gampang, ibu dampingi anak perempuan atau anak laki? Sama aja. Banyak anak perempuannya, karena ibu lebih mudah memahami anak perempuan karena otak kita mirip. Ayah yang sebetulnya mirip dengan anak laki, hanya ayah kan ada tugas lain yang Allah wajibkan, yaitu menjemput nafkah. Ya. Makanya nanti di sini betapa luar biasanya ibu yang single parent yang akan punya dua fungsi. Juga betapa luar biasanya ayah yang single parent juga. Ya karena memang beda ya. Nah sekarang perempuan sejak 0 hari sampai detik ini dan seterusnya kita ya ibu-ibu itu otak kiri kanannya tersambung bersamaan. Laki-laki kanannya duluan. Kanannya duluan. Sampai nanti sekitar usia 18 tahun otak kiri dan kanannya seimbang. Makanya jangan heran, anak perempuan umur 3 tahun itu sudah bisa mematching-matchingkan warna. Ini kan warna di kanan ya. Analisa kan di sini. Makanya anak perempuan sering gitu kan, Bunda, aku mau pakai baju merah aja. Karena kaos kaki aku merah. Itu anak perempuan. Anak laki nggak peduli mau merah kayak hijau kayak bawahnya kuning. Semakin banyak warnanya, semakin dia senang karena dia otak kanan. Gitu. Yang ribut anak laki-laki cari baju yang ada gambar pahlawan di depannya atau mainan di depannya, itu bolak-balik dicuci. Paham ya, Bu? Makanya lihat di anak laki-laki di usia 0 sampai 6 tahun bahkan di SD, ibu ajak nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man dia, Ibu. Karena otak kanan. Otak kanan. Disinilah hati-hati pada saat memperkenalkan bahasa, tulisan, matematika atau hitungan dan disiplin. Anak laki-laki bukan anak yang membangkang, memang otak proses itu kirinya belum secepat kanannya. Mengajarkan anak perempuan membaca itu Masya Allah umur 3 tahun, 4 tahun udah bisa ya. Walaupun mungkin ada nanti secara psikologis, tapi ini untuk perempuan. Perempuan duduk manis, dikasih kertas saja atau buku yang ada gambarnya sedikit, gambar misalnya bola, B-O-B al-ala, anak perempuan bisa. Anak laki nggak bisa seperti itu. Duduk manis saja anak laki, duduk manis, duduk tenang, duduk tenang. Itu cuma 3 detik saja. 1, 2, 3, gimana di TK ya? TK begitu ya? Iya. Makanya dulu, karena saya punya anak 4 laki-laki, supaya memudahkan anak laki-laki mengenal huruf, pakai proses otak kanannya. Mending saya beli bolanya, tempel tulisan bola di situ. Bahkan kalau ibu dulu datang ke rumah saya, itu meja ada tulisannya meja, kursi gitu. Bahkan supaya anak saya tahu tulisan Ibu Isah, karena mereka memanggil saya Ibu Isah, saya tulis di spidol dan saya tempel di dada saya begini, pakai peniti. Saya jalanlah dari dapur, ruang tamu, itu anak lagi main Lego di ruang tamu sambil liatin saya sambil melongo tuh anak laki. 1 jam dia sudah mengerti tulisan itu. Begitu caranya. Dan anak laki pada usia ini lebih senang belajar di luar ruangan karena sesuai otaknya. Anak perempuan kan rapi ya. Umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa mewarnai tidak keluar garis, betul? Anak perempuan. Datang anak laki, Rendo, lari-lari dikejar Jimmy. Waktu kecil. Nggak sengaja Rendo, ya, senggol tangan Adel yang Adel kecil. Kecolek ya? Marah nggak yang perempuan? Marah.
Dan karena perempuan sudah pintar bicara karena otak kirinya, maka anak perempuan punya mekanisme pertahanan dirinya apa? Mengadu pada gurunya. Bu guru, Rendo nakal. Rendo yang tidak punya niat jahat, hanya karena dia mengikuti otak kanannya lari-lari, dan gak sengaja juga senggol tangannya Adel, kemudian diadukan pada gurunya, mulailah marah. Apa yang lakukan Rendo? Bu guru, Rendo pukul aku. Tuh, anak perempuan. Datanglah gurunya yang belum belajar ya otak pria wanita. Siapa yang kena marah? Rendo lah. Rendo, kamu kalau di kepolisian kena 2 pasal. Pasal menyenggol dan memukul. Ya nggak sih? Rendo yang tadinya betul-betul nggak lihat, kebayang nggak bagaimana reaksi dia? Rendo dijemput oleh ibunya, kata gurunya, ibu maaf ya, tadi Rendo agak nakal. Ibunya mulai malu. Terus ibu-ibu gitu kan, mukanya bisa berubah-berubah kan? Gimana bu? Gue banget. Iya, iya. Makanya banyak anak laki-laki terzolimi oleh ibunya dan gurunya. Itu makanya sering penyimpangan. Itulah saya harus cerita ini, ya, harus ceritain. Dan pada saat masuk SD, ini hati-hati SD. Makanya umur 6 tahun ternyata anak laki menurut riset internasional ya, baru siap untuk belajar membaca dan berhitung, baru siap. Maka kalau masuk SD ada peraturan 7 tahun, itu menyelamatkan anak laki. Kenapa? Kurikulum kita sudah lebih kompleks dan detil. Kedetilan itu ada di otak kiri, itu didominasi oleh anak perempuan. Zaman saya, anak laki-laki masuk 5 tahun setengah, 6 tahun di SD, itu nggak apa-apa, karena pelajarannya simple. Dulu kita hanya mempelajari ya budi dan keluarganya. Ya kan Pak? Satu. Oh, ini kedengaran nggak? Sampai belakang. Satu. Yang mana? Satu. Mati hilang. Satu. Ini hilang. Kedengaran di belakang? Kalau Paro itu bukan mic-nya, itu suara saya karena Paro. Ya, cek. Boleh sedikit kurangin? Ya, berdengungnya ya. Ya. Oke, sampai mana tadi? Budi. Oke. Budi dan? Jadi anak laki-laki dulu, umur 6 tahun pun nggak apa-apa masuk, bahkan 5 tahun setengah. Kalau anak perempuan masuk SD 6 tahun, dia nggak masalah. Otak kirinya sudah berkembang. Ya, ini bukan diskriminasi, ini berdasarkan neuroscience, ini terjadi begini. Kalau enggak, ibu sendiri yang capek dampingi anak. Ya kan Bu? Saya waktu anak pertama dan kedua 6 tahun masuk. Mulai anak 3, 4 yang anak laki-laki, itu 7 tahun lebih, 7 tahun setengah. Dan saya masukkan dengan kesadaran, walaupun waktu lulus TKB, dia umur 5 tahun sudah lulus TKB. Makanya menunggu 7 tahun, itu anak-anak selalu ikut saya. Kesempatan saya ajak main, kesempatan saya ajak ngobrol di mobil dalam perjalanan. Ya, ya sampai sini bisa paham teman-teman, Bapak Ibu ya. Ya. Maka jangan heran juga yang punya anak laki-laki, pada TK dan SD, itu jarang sekali ranking 1. Jarang, bukan saya bilang nggak ada ya. Didominasi anak perempuan. Kalau sekolah itu menganggap yang ranking 1 matematikanya bagus, ya, berbahasanya bagus, teratur, disiplin, oh itu didominasi oleh anak perempuan. Padahal anak laki-laki bukan begitu perkembangannya. Maka sekarang banyak sekolah bagus tidak lagi ada yang istilahnya ranking-ranking ya. Insya Allah di sini juga gitu ya. Iya. Nah, saya pernah bilang sama anak laki-laki saya, karena saya juga sudah mulai mengerti tentang otak saat itu. Saya bilang sama mereka, nah, waktu SD nih ya, yang penting kamu naik kelas. Simple. Nilai matematika, bahasa, atau hal-hal yang berkaitan dengan otak kiri di atas KKM sedikit udah bagus. Matematika 75, kamu dapat 76, ibu sudah bangga. Nah, tapi karena dengan standar seperti itu, anak laki-laki saya malah 80 ke atas nilainya. Dan saya bilang sama dia, tapi nak,
untuk ekskul, karena semua ekskul pasti untuk otak kanan. Ya, kalau kamu ambil futsal harus jago, ambil komputer harus keren, baca Quran harus keren. Kenapa? Baca Quran itu didominasi di otak kanan. Makanya mengajarkan Al-Quran sejak kecil pada anak perempuan juga bisa, anak laki juga bisa, karena dia didominasi oleh otak kanan. Kenapa? Karena huruf hijaiyah itu huruf yang dinamis, jadi dia bentuknya itu jadi tidak statis kayak huruf Latin gitu. Kalau Latin kan rata-rata sama itu tingginya. Hijaiyah kan tiba-tiba butonya lebih besar dari baknya, ya nggak? Kafnya lebih besar barangkali dari mimnya. Itu menstimulasi otak kanan. Dan pada saat baca Quran itu ada iramanya. Paham ya, Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu otak kanan. Makanya sangat gampang dicerna oleh baik perempuan dan laki-laki. Sampai sini bisa paham ya? Oke. Kapan anak laki-laki mulai berkembang otak kirinya? Mulai SMP, dia mulai pelan-pelan. Makanya SMP baru mulai dia tahu peraturan, baru mulai tertarik sama pelajaran-pelajaran yang kaitannya dengan analisa. Itu SMP kan. Tapi di kala itu, ya, otaknya sudah mulai mau mengerti analisa, tapi hormon testosteronnya melunjak. Yang disebut apa? Baligh. Anak perempuan estrogen. Estrogen itu disebut hormon ratu. Testosteron hormon raja pada laki-laki. Ibu tahu dong sifat ratu gimana? Kalau anak perempuan kita balighnya umur berapa sekarang? Maju kan? Maju. Di SD sudah balik. Makanya istilah akil balik sekarang itu terbalik. Balik akil. Balighnya duluan, baru akalnya terisi. Makanya sebalik akil. Maka tolong maklumi. Siapa yang sudah punya anak remaja yang sudah balik? Angkat tangan. Apa rasanya punya anak remaja? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, gampang kalau punya anak remaja tuh gampang. Namanya saja remaja, tolong perbanyak dengan menemaninya rem aja. Kalau ibu ngegas aja, makanya bukan remaja, namanya gas aja. Ya. Jadi kalau kita satu kalimat itu anak kita yang sudah remaja, 10 kalimat ibu dalam hati, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja. Ya Allah. Nggak usah berantem di masa itu, Bu. Ya, karena dia akan menimbulkan luka. Tenang aja, itu semua lewat kok. Semua lewat. Ya, ibu masih ingat waktu remaja? Emang udah solehah begini? Masya Allah, ya nggak kayak gini Bu kita. Ada masa yang kita yang juga seperti itu, cuma agak ada beda era saja. Ya, coba nanti Pak Ramli tanyakan Pak sahabat saya, ya. Tanya Bu Aisyah tuh waktu SMP dan SMA gimana? Pasti dijawabnya dia rocker. Saya dulu rocker, ya. Rockernya Al Azhar. Jadi setiap ada acara kesenian Al Azhar, ya, Pak Rasdulwan juga bantu saya tuh. Dia senang main gitar kan, ya. Itu saya nyanyi gitu, ya, lagunya ya Allah. Dan dulu juga kita punya ciri khas masing-masing remaja di eranya, bukan? Ya. Pernah siapa yang punya ciri khas gini? Ngomongnya gini, kakakmuku nagan tinggi, peger gigi kegemana ada. Ada yang pernah begitu? Dan itu kayaknya gaya banget ya. Ya Allah, itu masa kita, ya kan? Itu aja saya dimarahin sama bapak saya ngomong kayak gitu. Kamu ngomong apa? Kaget juga saya, ya. Karena orang tua memang selalu begitu sama anak ya. Akhirnya besoknya saya tambahkan al nagantigi, al kagamugu, al pergegigi. Anak saya, orang tua saya tanya, bapak saya tanya, bahasa apa itu? Bahasa Arab, Pak. Dia percaya karena saya anak Al Azhar kan. Ada pelajaran bahasa Arab. Mengerti ya Bu? Paham ya? Masya Allah. Jadi ada masanya nanti. Tenang aja. Memang anak sekarang nggak ngomong kayak gitu. Anak sekarang dikit-dikit anjay, ajir. Iya kan gitu kan. Dan belum tentu itu maknanya maksudnya itu anjing, maaf. Siapa tahu muhajir. Ibu jangan salah, anak saya tuh ya begitulah, kita sesuai perkembangannya. Makanya saya nggak mau sering-sering lihat grup anak-anak gitu, karena ngomongnya gitu, ya, Mas Jaler, ya, kita makan di mana Jir, ya gitu, adiknya yang ngomong, ya,
Tapi saya memaklumi bahwa itulah bahasa. Zaman dulu kan gitu. Asoy. Asoy geboy. Ya kan? Cil. Nyokap bokap kan gitu, sama aja. Sama aja. Insya Allah nanti soleha-soleha sama anak-anak gitu. Percaya deh. Ya, percaya ya. Baik, sekarang. Kemudian apalagi yang bisa kita pahami tentang anak-anak? Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Ini punten maaf buat bunda atau ayah yang punya anak perempuan, tolong pahami ya. Kalau mau ambil hatinya anak perempuan, pada saat dia ngobrol, bicara, lihat mukanya. Mereka nggak suka pada saat dia cerita kita sambil begini. Pernah nggak begitu anaknya? Bunda, lihat aku. Kan gitu ya. Ada yang begitu. Dan anak remaja putri pada saat juga dia ngomong, kita sambil pegang HP, tiba-tiba kita nggak dengar apa yang dia cerita, terus kita minta ulang. Apa nak? Apa nak? Anak sekarang bilang apa? Udah lewat. Dan kita bisa tersinggung gara-gara itu. Ya. Nah, anak laki-laki itu tidak seperti itu. Anak laki-laki memang bereaksi pada benda dan bentuk. Ya, jadi laki-laki itu karena otak kanannya dominan, dia benda dan bentuk. Masih ingat? Ya, saya ulang lagi di sini. Ya, nah ini penting nih. Tuh, ini ulang-ulang ya supaya paham ya. Nah ini. Hati-hati. 10 tahun terakhir saya menerima pasien bukan narkoba, bukan LGBT. Anak mahasiswa, laki-laki, sudah dapat perguruan tinggi negeri yang baik pun, semester 4 atau 5 mogok kuliah. Padahal dia kecilnya banyak prestasi, ranking. Ternyata pada saat di umur-umur ini, otak kirinya terlalu difokuskan, dikembangkan. Kanannya jadi kecil. Atau tidak terlalu banyak mempunyai waktu bermain. Sehingga waktu remaja ya, ini mulai kirinya yang lebih dominan daripada kanannya, dan pada saat mahasiswa kirinya yang sudah full, kanannya belum, makanya pas mahasiswa mau main. Tidak serius. Ngerti teman-teman? Iya. Makanya karena ya, teman-teman, Bapak Ibu, anaknya masih ada di ranah ini makanya saya harus cepat-cepat beritahu secara neuroscience gitu. Ya. Saya belum tahu apakah terapi saya berhasil buat mereka. Kalau sama buat anak narkoba, saya alhamdulillah sudah 27 tahun. Tapi kalau masalah ini tuh baru 10 tahun. Saya nggak tahu ya, berhasil nggak saya. Saya hanya bilang sama ibu anak ini untuk postponekan 1 semester, biarkan anak-anak main. Atau suruh dia kasih uang dia jalan-jalan di Indonesia. Untuk apa? Supaya otak kanannya, ya kita kebut dia berkembang. Pas nanti dia masuk kuliah, kembali dia bisa lebih serius karena kanannya sudah lebih berkembang. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Siapa yang punya anak laki-laki TK dan SD? Sabar sampai dia mahasiswa. Tapi insya Allah sabar pakai ilmu tuh, Masya Allah Bu. Ya, iya, Masya Allah. Jadi siapa yang punya anak laki-laki, apa perasaannya Bu? Agak tenang ya, Alhamdulillah. Kemudian punya anak laki. Iya, karena memang anak laki-laki itu otak benda ya. Cuma karena era sekarang, eranya digital, gawai, maka permainan seperti ini sudah jarang. Mudah-mudahan di sini masih ya. Di Jakarta udah nggak bisa, Bu. Udah nggak ada tanah, semua aspal. Anak-anak main gundu, sentil dari sini sampai RT 12. Jalan dia, iya kan? Mau main bola nggak ada halaman. Mau main badminton bisanya main depan pagar, baru 2 kali pukul lewat motor, 2 kali mukul lagi lewat mobil. Susah. Anak saya pernah, terutama yang kedua, karena senang olahraga, dia bisik-bisik saya, Ibu beliin meja pingpong dong. Terus saya bisik lagi dia, Nak, Ibu khawatir meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita. Makanya mengapa tawaran permainan di digitalisasi atau era ini lewat gawai atau gadget. Pahami aja dulu itu. Supaya nggak selalu kita marah. Gadget terus. Ya terus Ibu kasih mainan apa mereka? Ya. Zaman dulu, zaman adik saya aja masih bisa ngejar-ngejar layangan. Di sini masih bisa nggak ngejar layangan? Alhamdulillah. Di Jakarta udah nggak bisa, Pak. Layangan putus dikejar sama anak-anak udah nggak bisa. Malah ibunya nonton layangan putus.
masih bisa ada permainan yang non gadget, silakan ajarkan mereka. Ya, ajarkan mereka. Tapi memang permainan non gadget jatuhnya mahal jadinya nanti. Lego mahal, dan Lego sekarang kalau udah disusun jadi istana nggak bisa dibongkar lagi karena dia tematik, harus beli lagi dan bikin lagi. Yang penting paham supaya kita udah tenang aja. Karena kalau kita ngomel itulah toxic parent. Tenang aja. Dan anak laki-laki, punten maaf sekali ya, tolong kalau mau memberi motivasi untuk dia pergi sekolah, nggak usah dengan kalimat nak bangun, nanti ada pelajaran matematika. Oh, itu langsung, Bunda, aku sakit perut. Coba perhatikan, waktu TK, pada saat ada studi tour, anak laki-laki sebelum subuh sudah bangun. Pelajaran berkemah, dia sudah bangun. Makanya saya bangunin anak laki-laki saya gampang banget. Ya, Lanang, bangun. Nanti ada pelajaran game online. Loncat. Kalau nanti sampai di sekolah belajar matematika, ya terserah gurunya, ada gurunya. Dan anak-anak juga udah ketemu temennya, kan udah senang dia. Ya, mengertilah tentang ini, oke? Dan laki-laki bermain itu belajar. Bermain itu belajar. Ini yang dilakukan terobosan parenting di Jepang. Ya, saya tahun lalu sempat 1 bulan di Jepang sambil seminar belajar juga bagaimana ya pelajaran-pelajaran di sana. Ya, zaman dulu ibu-ibu Jepang itu persis ibunya Nobita, yang marah terus. Nobita malas sekolah dimarahin, ya. Nobita main dimarahin. Makanya dilambangkanlah temannya Nobita Doraemon. Itu otak kanan enggak? Otak kanan. Makanya waktu itu ada terobosan di parenting, seminar parenting, ibu-ibu diminta untuk memasukkan quotes di dalam otaknya dengan kalimat bermain adalah belajar. Ayo Bu, masukkan di otaknya Bu. Bermain, pegang ini Bang. Bermain adalah belajar. Bermain adalah belajar. Ya, terutama untuk anak laki-laki. Jadi ibu kalau lihat anak laki-laki ibu lagi bermain, ibu harus bilang, oh, lagi belajar. Coba tanya bapak-bapak, Pak, waktu kecil main nggak Pak? Main tuh, lihat tuh, anggukan universal. Cuman mungkin eranya beda ya Pak ya? Iya. Kami Pak kecil, perempuan nggak bermain. Kami kecil masak-masakan, besar masak betulan. Iya nggak sih Bu? Kami kecil rumah-rumahan, besar rumah betulan. Ibu-ibuan, besar ibu betulan. Dokter-dokteran, besar dokter betulan. Jadi kami kecil tuh nggak pernah bermain. Kami gladi resik Pak, untuk menjadi seorang istri dan ibu. Iya nggak sih Bu? Bapak, siapa yang waktu kecil pernah main gundu? Apakah sekarang Bapak jadi juragan gundu? Kan enggak kan? Karena memang beda. Bapak-bapak disiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang laki-laki yang kreatif dan lebih banyak outdoor, ya, lebih kuat, ya, lebih tahu teknologi otak kanan soalnya. Ya. Nah, itu makanya otak kanannya gitu untuk menjemput nafkah kita, keluarga. Ya, itulah pada saat ibu-ibu di Jepang sudah masukkan quote-nya bermain adalah belajar, Jepang teknologinya melonjak. Dulu di Jepang, semua anak dipaksa untuk baca apa? Baca buku cerita yang bukan tulisan tetapi gambar. Yang disebut komik. Jadi teman dulu komik di mana-mana dikasih komik. Pas dia baca komik karena kertasnya bentuk koran sudah baca buang, nanti diolah lagi bikin komik. Supaya otak kanannya berkembang, makanya Jepang teknologinya luar biasa. Dan ingat, pas dia dewasa pun, walaupun dia dulunya bermain dan menciptakan teknologi yang luar biasa, mereka pun juga serius, karena otak kirinya juga sudah berkembang pada saat di atas 18 tahun. Paham ya Bu ya? Iya. Emang belajar apa sih Bu Aisyah dalam bermain? Ya banyak. Game online Dota saja. Siapa yang main Dota Pak? Tuh, Bapak main kan tuh. Itu kan Bapak banyak belajar kan Pak? Iya. Jadi Ibu kalau anak lagi main, ngobrol-ngobrol. Kalau perlu tanyakan, dan kalau dia sebutkan ada 3 manfaat untuk dirinya, berarti mereka sedang belajar. Anak saya sedang main Dota Pak. Saya tanya sama dia, main Dota tuh kayak apa ya nak? Perang Bu, perang. Kamu suka ya? Iya. Kenapa sukanya? Kita bikin strategi Bu. Oh ya, karena laki-laki senang strategi. Ya, kita bisa atur uang kita untuk beli senjata. Gitu kan Pak? Iya.
Kan kita punya teman seluruh dunia. Oh, saya hitung-hitung udah 3 tuh. Berarti dia sudah belajar kan? Gitu aja. Tapi juga nggak usah saklek-saklek, Bu. Nah, sebutkan 3 manfaat dari permainan ini. Ya nggak usah juga saklek-saklek kayak gitu. Santai aja, santai. Dia cerita tentang minimal 3 itu udah, oh dia belajar. Paham ya, Bu? Saya tekankan dulu sedikit ini karena apa? Anak laki-laki banyak bermasalah karena yang senantiasa di rumah berdekat dengan kita adalah ya, ibu kan? Iya. Guru juga lebih banyak perempuan. Di Amerika, sekolah yang bagus, TK-nya laki-laki dan perempuan dipisah. Dipisah. Anak perempuan, jadi kayak pesantren tapi mulai dari TK. Diajar oleh guru perempuan, laki-laki sama laki-laki diajar oleh guru laki-laki. Supaya guru perempuan nggak ngos-ngosan lari-lari kejar anak laki. Kan gitu. Ya, paham ya? Anak laki-laki itu lebih seneng musik dibanding nyanyinya. Perempuan udah seimbang. Anak perempuan TK nyanyi udah bagus antara syair dengan irama. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Anak perempuan. Datang anak laki. Ni nuni nunan ninanan neneng kan gitu. Iramanya oke, syairnya kacau. Momona neno tingo tangating monang bom bom mata temu. Itu yang dia suka tuh. Rebutan mic, bukan untuk nyanyi. Kenapa? Ini benda. Iya. Bahkan bapaknya juga begitu kan? Suami saya juga gitu, Pak. Pagi-pagi pasti dia ada duduk di kursi kebesarannya dan buka gawainya gadgetnya. Zaman dulu koran, Bu. Gadget masih mending kecil. Kita masih lihat muka dia. Bapak kita dulu koran gede banget, ya Allah. Udah ketutup, fokus sama koran. Kan koran benda. Pernah saya bertengkar gara-gara ini, hanya gara-gara perempuan, Pak, selalu ingin validasi dari suaminya tentang kecantikannya. Suami saya lagi duduk, saya datang begini. Ayah, aku udah cantik belum? Dia cuma gini doang. Iya udah. Kami langsung merasa bohong banget. Terus kita paksa kan? Ayah yang benar udah cantik belum? Dia tambah marah. Iya cantik Bu Isa. Kan gitu. Nah setelah tahu bahwa laki-laki otak benda, sekarang saya kalau mau tanya cantik nggak pernah langsung begitu. Saya lebih baik foto selfie kirim ke HP-nya. Ayah aku udah cantik belum? Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung. Karena otak benda, Pak. Ya, dulu belum ada filter-filteran, dia senang. Taunya senang apa? Setiap saya kirim foto, saya lihat dari jauh, ya Allah di zoom ya Allah. Makanya saya kalau laporan tuh pasti saya foto, ya saya tuh pasti dia cari istrinya. Oh, ya Allah, gitu aja udah, ya. Dan juga karena sklera mata apa sih Bu Isa? Itu putih-putih mata. Jadi ini, ya, putih-putih mata pada perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Iya, kalau ibu mau lebih percaya nanti malam bercermin sama suami ya. Ayo Abi kita lihat. Mana lebih besar, ya? Jadi putih-putih mata perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Ini yang menyebabkan perempuan senang bicara kontak mata dan ditatap wajahnya. Itu ilmu parenting banyak banget Bu. Tapi saya please ingat yang ini tolong, yang punya anak perempuan, baik ayah maupun ibu menghadapi anak perempuan. Simpan Bu, simpan. Ibu lihat wajahnya, ya. Jangan cuma lihat dong gitu ya Bu. Anggu-anggu lah sedikit Bu. Iya nak. Walaupun ibu nggak ngerti, oh iya nak. Itu senang deh kan, senang. Oke, paham ya? Nah, tapi kalau ibu sedang chatting sama suami atau ayah anak kita nih, itu anak perempuan kita harus tahu sejak kecil, seorang istri kalau berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami. Ibu, aku mau bicara, kata Ragil. Sebentar ya nak, ya ibu balas chattingan ayah 2 menit. Oke, dia ngerti itu. Atau lagi ngobrol, tiba-tiba telepon, ya, ayahnya. Sebentar nak, ayah, oke Bu. Tapi kalau yang telepon siapapun nggak saya angkat. Bahkan presiden telepon, oh nggak saya angkat. Apalagi Mas Wapres, saya ngomong aja sama teman saya. Karena ini menyelamatkan
selamatkan anak perempuan, Bu. Karena sekarang juga anak perempuan banyak menyimpang. Ya, paham ya? Tapi kalau laki-laki ya, jadi anak perempuan Ibu, nih nanti Ibu bandingkan deh yang punya anak perempuan dan laki. Putih-putih mata anak perempuan, walaupun dia adik misalnya, itu lebih lebar putih-putih matanya anak perempuan. Walaupun waktu dia tutup mata mungkin agak sipit misalnya. Ya. Laki-laki putih-putih matanya lebih sempit. Ups, bentar ya, saya buka dulu. Jadi laki-laki itu lebih sempit putih-putih matanya. Makanya anak laki itu kurang suka kalau bicara kontak mata terlalu lama. Makanya banyak sekali ibu-ibu yang gemes sama anak lakinya dan ribut soal mata. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat mata bunda, lihat mata bunda. Laki-laki cuma tahan lihat mata ketemu mata atau wajah ketemu wajah 5 detik saja. Dulu juga saya keliru, Pak. Kan ilmu ini baru. Saya punya Mas Lanang anak pertama itu 93. Ini ilmu ini 2006. Jadi nggak heran kalau kita selalu keliru di awal-awal. Apalagi anak pertama ya, kesiannya anak pertama ya. Makanya hati-hati sama anak pertama, kesian. Dulu saya begitu sama Lanang umur 4 tahun. Lanang, ibu mau bicara nak? Iya ibu. Dia lihat saya lihat dia. Ya, saya bicara terus lihat matanya. 5 detik pertama saya lihat dia. Setelah 5 detik goyang-goyang. Ibunya sudah dokter, belum tahu ilmu ini. Lanang yang sopan kalau bicara lihat muka ibu nak, lihat muka ibu. Dia lihat muka saya lagi, saya lihat lagi dia. Lebih dari 5 detik goyang-goyang lagi. Lanang yang sopan nak, lihat mata ibu nak, lihat mana. Akhirnya setengah jam cuma lihat ibu nak, lihat ibu nak. Nggak ada nasihat. Rupanya dia nggak kuat. Ada ibu-ibu saya perhatikan sampai mukanya anak laki ini toksik. Makanya kita harus belajar ya. Jadi bicara sama anak laki setelah saya tahu ilmu ini sejak 2006, saya mulai kalau bicara sering saya tulis. Karena setiap anak beda-beda tips atau nasihatnya ya. Misalnya nih, Lanang, ya, Mas lihat. Minggu depan mau kemana nak? Saya tulis minggu depan. Nah pada saat saya menulis, dia lihat muka saya. Mengerti tentang ini? Atau saya lagi ngobrol sama dia, lagi lipat-lipat baju habis setrika, Lanang masuk, dia ngobrol. Kenapa nak? Sambil ngelipat-ngelipat. Nah pas saya ngelipat-ngelipat, dia lihat saya. Gitu. Karena kita juga senang dilihat mukanya, bukan? Itu anak laki. Bapaknya juga begitu. Bapaknya juga begitu. Karena apa? Karena putih-putih mata suami itu lebih sempit daripada putih-putih mata istri. Kalau perempuan, ini senang ngomong lebih banyak, lebih lama, lihat muka, lihat mata. Laki-laki cuma 5 detik. Makanya banyak istri-istri juga ngadu sama saya. Bu Aisyah, saya kesel sama suami saya. Kenapa Bu? Setiap saya ajak bicara, dia lihat HP-nya. Atau setiap saya ajak bicara, dia lihat tembok Bu Aisyah. Oh dalam hati saya, oh ngerti saya. Ibu kalau ngomong sama suami gimana? Ya lihat matanya dong. Eye contact. Kata si istri kan. Laki-laki nggak tahan Bu. Apalagi ibu ngomong soal duit. Ayah tahu nggak? Apa-apa sekarang mahal. Itu suami cuma lihat 5 detik wajah istrinya. Abis itu lebih baik dia lihat lantai. Gimana Pak? Tuh kan anggukan universal. Tapi kan kita kepengen kita dilihat bukan? Dan kepengen romantis. Nah ini ada tips dari Bu Isa nih. Perhatikan baik-baik ini video. Ini video suami istri. Maka istri kalau ngomong sama suami, lihat suami nggak usah lama-lama. Habis itu tunduk. Tuh, laki-laki yang menjadi suami pada saat istrinya tunduk, dia senang lihat muka istrinya. Ya Allah. Nih ya, coba ya kita hitung nih ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Ya. Setelah saya tahu ilmu ini, saya pun ikut-ikutan Bu. Setiap ngomong sama suami, ayah, aku mau bicara dalam hati ngitung 1, 2, 3, 4, 5 terus tunduk. Jadi gini ayah. Dan saya tahu suami aku lihat aku. Begitu. Ambil makanan atau sok-sok ke atas gitu. Jadi sekolah itu ya, dia lihat. Ya. Jadi sesuai fitrahnya. Kita senang dilihat wajah dan laki-laki tidak suka lebih dari 5 detik. Ya. Bisa kira-kira ibu gini.
Insya Allah ya. Iya. Tapi ibu kalau pakai cara begini, pastikan ibu dalam kondisi cantik. Jangan rambut. Tapi ibu kalau pakai cara begini, pastikan ibu dalam kondisi cantik. Jangan rambut aut-autan, bibir pucat nggak pakai lipstik, daster robek, koyok di leher, ibu sok-sokan tunduk. Bapak bisa kaget. Astagfirullah, kenapa semakin tua istri aku? Ngerti ya Bu? Ini yang disebut kita bikin romantis. Kayak lagu gimana? Iya. Mbak Anda nyanyi dulu. Paling romantis. Nggak bisa ya Bu ya? Yeay. Sambil bangun. Masya Allah. Jadi romantis emang dibikin Bu, bukan bawaan lahir. Ya, saya dulu juga nggak ngerti, bertengkar gara-gara ini terusan. Bayangin tahunnya 2006, nikah 92. 92 berantemnya gara-gara begini aja terus. Tapi dulu karena saya ya itu tadi karena ada sejarah menjadi rocker, maka suka senandung-senandung kecil Bu. Ya, karena saya kesel sama suami macem-macem. Perempuan itu Pak sering merasa dirinya cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya nggak sih Bu? Tuh kan sama. Ibu tidak sendiri Bu. Ya, kadang sambil mandi saya nyanyi Bu. Baru ku sadari apa Bu? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Masya Allah. Sama kita Bu ya. Kau Iya. Iya. Udahlah segitu aja. Nanti disuruh bayar royalti lagi. Ya. Terus apa lagi? Sudut mata. Mungkin sering teman-teman dengar ya, tapi ini versi live-nya ya, saya cerita ya. Perempuan memiliki jangkauan yang lebar, laki-laki kayak terowongan. Ya. Coba, ini hanya untuk perempuan saja ya. Teman-teman yang perempuan, ibu-ibu, tangan kanannya ke depan. Lihat tangan kanannya. Oke. Fokus pada tangan kanan ya, nggak usah lihat saya ya. Lewat sudut mata, apakah ibu masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki nggak bisa. Ya, Bapak nggak percaya tuh kan? Masa sih? Karena laki-laki, retina matanya, sel kerucut retina mata yang ada di dalam, itu lebih sedikit dibanding perempuan. Makanya laki-laki disebut ya mata berburu, mata hunter. Memang tidak bisa pas lihat ke depan, lihat kanan. Saya aja masih bisa lihat kanan kiri. Ya, cuman perempuan pendek ke depannya Pak. Laki-laki panjang. Ya. Perempuan disebutnya mata penjaga sarang, mata nest keeper. Ibu pernahkah lagi masak, matanya di kompor, maaf, ada tikus lewat, ibu tahu? Iya gak sih? Lagi masak, ada tikus lewat. Ya Allah, tuh tikus. Tapi mata kita masih di kompor. Karena kita disuruh menjaga sarang atau menjaga rumah. Lagi masak, ada orang datang, ibu tuh tahu tuh. Siapa tuh? Mana gitu. Lewat sudut mata. Ya. Nah, ini yang harus ini pahami juga karena pertengkaran suami istri dan pertengkaran kita dengan anak laki-laki gara-gara ini. Dan apa pertengkarnya coba? Di dalam ruangan pada saat anak laki-laki cari barang, ini ya dia nggak lihat yang ada di kanan kirinya. Jangankan anak laki, bapaknya juga begitu. Suami saya buka kulkas cari telur, matanya lurus, telur mana telur? Padahal telur dari mana? Pintu, itu nggak kelihatan. Anak laki-laki juga gitu, cari susu, cari kacang, nggak kelihatan, ini nggak bisa kelihatan. Kita di dapur diteriakin kan? Bu, telur mana Bu? Ada di kulkas saya. Nggak ada, nggak ada. Mulai kita kan tergopoh-gopoh kan, lari-lari kan?
Ini ada. Terus kata suami saya apa bilang, loh kok ada? Nah, sejak tahu ini, maka telur saya bagi dua. Separuh di pintu, separuh di depan. Bayangin di rumah ada 5 yang begitu ya. Daripada hanya gara-gara cari telur kita bertengkar. Ya, buka, lihat telur. Ya kan? Dan kadang-kadang ibu-ibu karena nggak tahu kan marah kan? Iya. Ini ayah, makanya cari pakai mata. Jangan pakai mulut. Bapak ada yang pernah dimarahin kayak gitu nggak Pak? Bapak tidak sendiri Pak. Iya. Paham ya? Sama anak laki-laki kan juga gitu kan. Bun, gesper mana bun? Dia carinya lurus, padahal ada di samping. Ibunya di luar ngomong apa? Ada nak, nggak ada bun, ada nak, nggak ada bun. Ibu mulai marah kan? Apa kata ibu? Awas kalau sampai ada ya, awas kalau sampai ada. Begitu nggak marahnya ibu? Dan anak laki-laki kita itu bangga sekali sama ibunya. Kenapa? Dia selalu cerita sama temennya. Ibu aku kalau cari barang selalu dapat. Terus kata teman laki-laki juga, ibu aku juga. Ibu, boleh nggak kita tidak usah berkomen kayak gitu? Karena itu menyakitkan. Itu masuk ke toxic parent itu. Ya. Jadi gimana? Ya bantu aja. Kata bapak gitu ya, bun kunci mana? Bapak nyarinya ke depan pada di samping. Udah ibu bantu aja. Ini loh ayah. Karena kalau ibu nggak begini, pasti komennya tadi. Makanya cari bagaimana? Iya nggak sih? Bisa kira-kira gitu bu? Susah ya? Kita pengen banget komen. Nggak apa-apa, ibu boleh komen, tapi boleh nggak diganti ya, supaya lebih cantik itu. Ini loh ayah, ya Allah, mata laki-laki banget. Itu jauh lebih terhormat. Karena bapak-bapak sering tersinggung gara-gara kalimat tadi, cari pakai mata. Karena mereka merasa aku udah pakai mata. Cuma mereka nggak tahu kalau matanya lurus. Ya, karena, ya, ini mata lurus ini untuk kemampuan outdoor memang. Memang sekarang tidak lagi berburu di hutan, tetapi kita berburu dari gedung ke gedung, dari office ke office, naik kendaraan. Saya pernah berantem gara-gara mata begini sama suami gitu. Ya, tiba-tiba suami bawa mobil, dia bilang begini, tuh dia, gedungnya udah kelihatan. Saya karena ke depannya pendek kan, mana sih? Itu, mana sih ya? Itu ada tulisannya Bu Isa, mana? Itu udah mulai mau berantem kan? Nah, mulai sakit hatinya apa kata suami? Masa gitu aja kamu nggak lihat? Ini yang bikin sakit hati ibu-ibu. Sekarang udah nggak gitu. Setiap suami saya lupa dan dia bilang masa kamu gitu aja nggak lihat? Saya punya jawabannya. Aku kan perempuan banget. Gitu. Baru dia ingat, oh iya ya gitu. Akhirnya nggak berantem. Silakannya lagi, bapak-bapak dengan kemampuan otak kanannya, visual spasialnya dominan, matanya yang lurus, kadang mereka tiba-tiba ngebut karena di sini macet, situ dia lihat nggak macet. Nah pas ngebut gitulah istri di sampingnya awas. Lihat kanan kiri, awas. Kenapa Pak? Karena kami takut, ya mata kami itu lebar. Pada saat bapak ngebut kami takut nyamper kanan kiri tuh Pak. Makanya selalu komentarin, awas. Nah, bapak-bapak lagi mau ngebut, atau anak laki ibu lagi mau ngebut, ibu bilang awas, itu bisa kagok. Apalagi anak laki-laki yang baru belajar nyetir. Saya sering dimarahin sama anak laki saya, Bu. Awas nak. Ibu tidur aja, Bu. Nanti kalau udah sampai kita bangun. Sama sekarang kalau udah mereka ngebut, saya serahkan pada ahlinya, saya udah diem aja. Sambil tutup mata, dalam hati, ya Allah. Makanya ibu-ibu yang bawa kendaraan itu sering agak ke tengah Pak. Karena kita ini takut nyamper kiri Pak. Ya nggak Bu? Allahu Akbar. Ya. Dan dengan mata seperti ini juga sering kita bertengkar sewaktu janjian ketemuan. Pernah nggak ibu janjian ketemuan sama suami? Oh, saya pernah di Masjid Nabawi. Harusnya nggak bertengkar jadi bertengkar gara-gara mata. Kata suami saya kan di Nabawi beda sama Masjidil Haram ya. Kita bisa sholat masuk ke masjid bareng-bareng. Nabawi enggak kan? Sampai pintu gerbang pisah kan? Kamu tunggu sini ya, pintu 325. Oke.
Udah sampai itu nih, pintu 325. Saya lihat orang Arab lewat. Suami saya lewat menuju sana. Mas. Dia nggak lihat, Pak. Dia kan jalannya lurus tuh. Ya, dia lihat ke depan, saya di samping. Dia nggak lihat. Karena cepat larinya, saya kejar-kejar dia. Sampai setelah dapat, ya Allah ayah, segini gedenya kamu nggak lihat. Dia, sumpah. Dia gitu. Ya Allah. Ibu pernah nggak jemput anak laki-laki? Ya kan nggak boleh masuk ibu kan? Ibu dari luar kan? Seketika ibu lihat anak laki-laki ibu jalan lurus, adek. Dia nggak lihat, Bu. Terus ibu nanti marah di mobil kan? Adek gimana sih? Bunda panggil-panggil, kamu nggak jawab. Si adek bingung, kapan manggilnya Bunda? Karena nggak lihat. Ngerti Bu? Maka kalau janjian, tolong kita perempuan yang proaktif. Oh, itu dia suami lagi lewat. Percuma ibu panggil, mas, percuma. Langsung cegat depannya. Suami saya tuh lagi jalan, sering kaget. Astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping sana. Itu memang. Kan bertengkarnya gara-gara begitu kan? Iya. Dan ibu masih sering gak diajak makan sama suami di restoran? Supaya mesra, ibu jangan duduk di samping suami. Percuma ibu cantik, bapak gak lihat. Malah bapak lihat ibu yang di meja depan. Bapak gak sengaja, Bu. Kan pas banget ada ibu-ibu di meja depan. Makan, angkat kepala, lihat. Makan, angkat kepala, lihat. Saya dulu begitu. Saking mau mesranya berdua gitu kan. Pas. Kok malah lihat ke saya. Setelah tahu ilmu ini, rubah strategi. Saya duduk di depannya. Supaya pas dia ngangkat, kepala diangkat gitu, yang dia lihat saya. Dan kita tutupi ibu yang di belakang sana. Paham ya tentang ini ya? Karena ini pada saat kita tahu bahwa laki-laki begini, perempuan gitu nyaman Bu. Nggak usah berantem gara-gara gini ya Allah ya. Nah ini dia. Ya. Terus ingat, kita oleh Allah diberikan juga banyak kelebihan agar bisa mengurus suami, mengurus anak, mengurus macam-macam. Ya. Mulai dari bahasa saja, ya lokasi bahasa pada laki-laki itu di kiri belakang nih. Nih, bahasa dan bicara pada laki-laki. Coba pegang dulu otak kiri belakangnya semua, coba. Nah, itu lokasi bicara pria tuh di situ. Perempuan, lokasi bicaranya kiri belakang, tambah kanan belakang. Coba pegang lagi kanannya, Bu, dua-duanya, Bu. Nah, itu. Ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara, lebih pandai bicara, dan bisa bekerja sambil terus bicara. Ini kita, Bu. Dan itu memang Allah kasih supaya kita bisa urus suami, urus anak, urus orang lain gitu. Ya. Dan pernah dihitung-hitung oleh para ahli, karena laki-laki otak bicaranya di kiri, itu ternyata sehari laki-laki mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Kalau di rata-rata kan 7.000. Ada juga bapak-bapak yang pemikir pendiam itu bisa 5.000 saja. Bapak-bapak yang ekstrovert bisa 9.000. Ibu coba cek suami ibu yang mana? 5.000, 7.000, apa 9.000? Kami Pak, karena perempuan otak bicaranya kiri kanan, setelah dihitung-hitung, per hari kami 20.000 Pak. Ada juga sih yang pendiam yang kayak saya gini. Gak percaya sih Ibu. Yang pendiam 16.000. Yang aktif bicara 24.000. Dan penelitian berikutnya mengatakan perempuan apabila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi tolonglah Pak, kasih kesempatan istri Bapak bicara Pak. Iya. Gampang ya. Bapak cuma tanya, Bunda seharian ngapain aja, itu aja cluenya Pak. Supaya istri Bapak cerita dengan senang hati. Walaupun Bapak cuma jawab gitu ya. Karena malam-malam laki-laki pasti ngomongnya nggak banyak kan. Pernah gitu. So, kita ngomong panjang lebar, suami cuma marah nggak Ibu kalau jawab gitu? Iya, dulu saya marah sebelum tahu.
saya baru paham kenapa laki-laki malam hari susah bicara, karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Makanya sisa, kan gitu. Tapi uniknya bapak-bapak, ya coba ibu perhatikan ya. Waktu malam kita cerita, dia pasti cuma jawab, Tapi besok paginya, dia suka tanya lagi. Bagaimana kamu kemarin di Al-Azhar 56 di Malang? Pasti dia tanya. Dulu kalau nggak ngerti, saya marah. Oh, jadi yang tadi malam kamu nggak dengar? Padahal suami dengar. Hanya pagi hari, dia ingin membahas sedikit. Kenapa? Karena pagi hari sudah bangun tidur, 7.000 kata sudah ada lagi. Makanya dia ingin bahas. Ibu, cerita aja lagi. Kan 20.000 kata ada lagi. Lumayan pagi-pagi dikeluarkan buat suami. Ya kan, Bu? Iya, udah cerita aja. Cerita aja. Ini potensi kita. Kenapa Allah kasih perempuan banyak? Karena ibu pendidik pertama dan utama. Paham ya, Bu ya? Iya. Habis, saya kesel, Bu. Kenapa? Bapak-bapak itu kalau udah sampai di rumah, cuma depan HP-nya aja, laptopnya saja. Ibu harus tahu ya. Saya juga baru tahu sih 2006. Bapak-bapak walaupun depan laptopnya, dia sering curi-curi pandang lihat istrinya. Pas istrinya lihat, dia begini lagi. Pas istrinya nggak lihat, dia liatin. Pas istrinya lihat, dia begini lagi. Itu rahasia itu. Saya setelah tahu itu, saya sudah mulai dengan ngapa-ngapain, harus cantik, cuci piring cantik. Karena saya tahu dia lihat aku. Gitu. Bahkan dampingi anak belajar, suami-suami itu senang kalau istri-istri mendampingi anak belajar dengan bijaksana. Coba nak diulang nak, Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ibu lembut kan? Itu bapak-bapak. Dari mejanya dia akan lihat. Dan dalam hatinya apa? Tidak salah saya pilih istri. Tapi pada saat dia lihat, ibu dampingi anak dengan 7 oktav. Pancasila ya Allah. 1 nak, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bapak-bapak pelan-pelan dia ikut pergi. Kenapa? Karena sebentar lagi dia kena. Banyak juga bapak-bapak belain anaknya kan? Udahlah bun, kasihan anak. Apa kata ibu? Kamu juga bu. Iya kan bu? Masya Allah. Jadi udah tenang aja bu, kalau suami ibu ada di tempatnya. Karena laki-laki begitu, ya. Ibu harus cantik, ngapa-ngapain cantik. Ini berantem dari dulu begitu aja bu, ya. Sempat makanya saya dulu cuci piring, mukanya merengut sambil nyanyi. Suami saya duduk di situ tuh, sambil nyanyi cuci piring. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu, gitu. Sambil kadang nangis. Setrika juga gitu. Walau kadang kala tak seiring jalan. Dan suami saya tetap nonton TV. Tapi nggak apa-apa, saya nyanyi-nyanyi aja terus supaya gembira. Nggak cukup 1 lagu, Bu. Lagu kedua. Lelah hati ini menggapai hatimu, tak jua menyatu. Kayaknya sama penderitaan kita ya Bu. Lelah hati ini, bagaimana kelak ku akan melangkah di sisimu. Dan suami saya tetap nonton TV. Dia baru tergugah setelah lagu ke-7. Dan itu pun sudah lagu gembira Pak, lagu ke-7. Tetap sambil nyetrika, udah ketawa. Bila ingin melihat ikan di dalam tenangkan dulu airnya. Apa Bu? Sebening kaca. Ya salam.
Terus suami saya baru gini, lagu apa? Tapi kalau udah gembira, saya nggak peduli lagi dah. Lanjut. Jangan dulu. Janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Suami saya begini. Kan enak, Bu. Daripada bertengkar, daripada kita bilang, kamu gak pernah ngerti aku. Lebih baik gitu, Bu ya. Iya, karena kita 20.000 kata. Supaya ibu bisa tidur, nyanyi aja 10 lagu berturut-turut. Siapa yang sudah bisa one day one juice? Masya Allah, itu. Guru laki-laki sama guru perempuan, pagi sampai sore, sama, bisa bicara, bisa ngomong. Tapi malam hari, Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Karena 20.000 kata. Ngerti ya Bu ya? Iya, itulah karena memang kita disuruhnya begitu. Apalagi yang Allah berikan pada seorang ibu atau pada seorang perempuan, otak tengahnya lebih tebal. Ini pasti buka, ada namanya corpus callosum. Dia lebih tebal, 30%. Ya, jadi ini corpus callosum nih kayak gini. Nih, yang ini otak asli ya. Kalau dari atas ini seperti ini. Ini yang menghubungkan antara otak kiri dan kanan. Ya, kalau mau lihat lebih ilustrasinya gini. Nah, ini. Laki-laki ada corpus callosumnya, perempuan juga ada corpus callosumnya, tapi perempuan lebih tebal. Karena lebih tebal itulah makanya perempuan atau wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Betul, Bu? Ya kan? Ibu masak, suapin anak, kakinya ngepel, pantatnya tutup lemari. Ya Allah. Siapa yang selalu antar anak ke sekolah naik mobil? Kan gitu kan? Bawa mobil, suapin anak, ya kan? Dengar murotal, pasang alis, bisa. Itu perempuan banget. Itu perempuan. Bahkan di kantor juga begitu. Di luar negeri, kesadaran perempuan sudah lebih dulu karena penelitiannya duluan di sana. Maka pada saat bekerja pun mereka dengan senang hati ya bawa anak, nggak apa-apa. Anak kadang-kadang dikasih lihat cara kerja atau dikasih pulpen, pensil warna, dan anak lama-lama mengerti tentang hal ini. Laki-laki bagaimana? Laki-laki corpus callosumnya lebih tipis. Ini corpus callosumnya lebih tipis. Kenapa? Karena otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Maka laki-laki pada saat mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit, otaknya semakin konsentrasi dan pendengarannya menurun. Itu makanya laki-laki lebih memilih mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Untuk itu, ketika laki-laki baca koran, baca buku, pegang gadget, dan nonton TV, laki-laki tidak mendengar apa yang dikatakan perempuan. Ya nggak, Bu? Ibu kalau suami ibu lagi kayak gini berapa kali dipanggil baru nengok? Berkali-kali. Mas, nggak nengok, bukan sengaja. Mereka sedang konsentrasi, pendengarannya memang menurun. Kami Pak perempuan, satu kali panggil suami nggak nengok, panggilan kedua, suara kami naik setengah oktav. Mas, kan gitu ya? Nggak juga nengok, langsung 7 oktav Pak. Mas. Makanya bapak-bapak waktu istrinya panggil nengok begitu, kaget bapak-bapak. Bapak-bapak banyak tanya sama saya. Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil matanya melotot? Saya bilang, Pak, itu panggilan ketiga. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, bapak nggak dengar. Itu yang terjadi. Termasuk juga anak laki-laki. Makanya banyak ibu kesal sama anak laki-laki yang sedang main begini. Ibu panggil dia nggak jawab, ibu rebut mainannya. Anak laki-laki kalau lagi main begini, ibu rebut mainannya, dia marah, Bu. Kenapa? Karena skor lagi tinggi-tingginya, ibu rebut. Sudah hampir menang, ibu rebut. Yang bahayanya apa? Ya, dia malas main di rumah, dia akan selalu mau keluar. Yang cilaka, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Pasien kami, beberapa kena narkoba atau penyimpangan, gara-gara begini. Atau dimarahin habis-habisan. Ya, kamu nih, bunda panggil nggak dengar-dengar. Itulah, karena ketergantungan gadget. Belum Bu, ini belum ketergantungan. Ini baru konsentrasi.
Karena konsentrasi pendengarannya menurun, bukan berkurang, Bu. Beda menurun dengan berkurang. Kalau berkurang tuh budak. Menurun. Apa, Bu? Menurut laporan dokter-dokter THT, banyak istri-istri bawa suaminya ke poli THT. Ada, saya punya teman dokter THT laki-laki, dia telepon saya, Aisyah, ini kenapa banyak ibu-ibu nih ajak suaminya ke dokter THT? Terus saya tanya, hasilnya apa? Bagus obat ininya suami, pendengarannya. Terus kamu bilang apa? Saya tanya aja, ibu kenapa bawa suaminya ke saya? Habis Pak Dokter, kalau di rumah dipanggil, dia nggak jawab. Kata dokternya apa? Saya juga, Bu. Ini semata-mata karena korpus kolosum yang tadi lebih tipis pada pria. Paham ya, Bu ya? Iya. Bisa terima ya, Bu? Udah tenang-tenang aja ya, Bu. Enak nggak perasaan Ibu kalau udah tahu begini? Enak. Saya pernah cerita begini di Papua, Bu. Karena ibu-ibu Papua juga sedang keinginan untuk belajar parenting juga tinggi, Pak. Selesai seminar, ada ibu Papua asli. Dia peluk saya. Ibu dokter. Ibu, tadi ibu dokter cerita tentang otak laki-laki, semua menangis. Semua tertawa, saya menangis, katanya. Kenapa ibu menangis? Karena saya punya anak laki-laki 6. Saya baru tahu otak laki-laki begitu. Selama ini kalau saya panggil anak laki-laki, dia tidak jawab, saya marah, Bu Dokter. Dan saya siram air mereka. Sambil marah, kok tidak dengar mama ya? Kok tidak dengar mama ya? Gitu. Jadi, Bu, saya merasa bersalah, Bu Dokter. Saya mau cepat pulang. Oh, terus ibu mau bilang apa? Saya mau bilang mama minta maaf. Karena mama baru tahu kau punya otak tipis. Itu seorang ibu Papua. Dia langsung cinta, dia cium semua anaknya. Karena berantemnya begini. Ya, bahkan pernah nggak bapak-bapak yang lagi fokus misalnya betulin motor kah, betulin mobil, terus istrinya memberi berita bukan? Sambil lalu. Ayah, nanti malam jam 7 ada acara. Setengah 7 ibu udah siap. Kata suami, mau kemana? Bapak pernah begitu gak, Pak? Ibu, kalau memberi informasi pada suami atau anak laki yang sedang konsentrasi mengerjakan sesuatu di depannya, tolong tidak sambil lalu. Mereka betul-betul tidak dengar. Ibu harus colek dulu. Abi, baru dia gini, nanti malam jam 7 ada acara, siap ya? Nah itu, dia dengar. Kalau sudah begitu, bapak masih tanya mau kemana? Nah itu bolehlah ibu cubit sedikit dia. Ya, paham tentang ini ya? Karena berantemnya gara-gara ini, dan ini ya terjadi setiap hari. Dan akhirnya kadang-kadang kita karena nggak ngerti, marahlah kita, toksiklah kita, jadi nggak asik. Memang waktu TK, SD anak-anak nggak berani keluar, SMP sudah mulai, SMA apalagi. Kenapa lo muka lo bete? Nggak asik nyokap gue. Kan gitu anak-anak ngomongnya ya. Iya, ya. Jadi seperti itulah sehingga mengapa kita memang perlu belajar ya. Dan jangan heran juga, bapak-bapak sulit bantu ibu dengan gaya seperti ini. Bisa, tapi otaknya sangat cepat lelah. Ya, cepat lelah. Tapi kan masa dia nggak bisa sih bantuin aku? Ya, memang perempuan sih Pak jago banget Pak perempuan kayak gini Pak ya. Laki-laki bisa bantu ibu lebih nyaman dengan mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kalau udah kerja gini, jangan lagi titip anak Bu. Paham ya? Kalau lagi gendong anak, ya biar aja dia gendong anak. Jangan lagi ibu suruh setrika. Pada saat gendong anak saja begini, ada telepon, bapak tuh udah pecah perhatian tuh udah nggak bisa. Ya, dia fokus pada telepon, anak melorot. Maka ibu segera ambil anak ibu. Ya, paham ya? Iya. Jadi sekali lagi memang begitu, ya. Karena apa ini? Otak laki-laki, korpus kolosumnya tipis, maka otak kanan kerja dengan kanan, otak kiri kerja kiri. Ini yang cepat membuat konsentrasi. Ya. Nah, perempuan karena otak tengahnya lebih tebal, otak kiri kanan tersambung lebih banyak. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Paham ya, Bu? Tapi otak perempuan yang seperti ini ada juga dampaknya. Karena kiri kanan tersambung lebih banyak. Apa dampaknya? Perempuan sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan Mas. Tangannya ke kiri Pak.
Itu sering banget. Makanya ibu-ibu yang berkendara itu sering sernya kanan, kanannya kiri, Pak. Itu maafkan kami ya, Pak ya. Dan 88% perempuan susah baca peta, Pak. Saya baca wazi itu susah banget. Dulu sering kalau mau ke acara pesta, itu kan biasanya di belakang ada peta ya. Itu saya utara selatan bingung. Dimarahin sama suami. Kalau baca peta jangan kayak gitu. Oh, marah lagi saya. Baca sendiri. Padahal kan nggak boleh gitu ya. Tapi sekarang udah ngerti suami saya gitu. Pernah ibu ke Jogja nggak, Bu? Atau ada orang Jogja asli? Mungkin di sini juga ya. Kalau di Jogja kalau kita tanya alamat kan yang ditunjukkan mata angin kan, Bu? Mas Malioboro di mana? 100 meter ke utara, Barkui 5 meter barat daya. Ya Allah. Perempuan lebih senang sebelah mananya kantor wali kota, itu perempuan tuh. Sebelah mananya Alfamart. Nah, itu kita perempuan. Karena ini. Paham, ngerti ya? Insya Allah bisa ngerti. Ini juga yang membuat perempuan ya sering bingung tuh ke mall, masuk ke toilet selamat, keluar salah. Nah itu. Dan itu bukan pikun, bukan. Kalau ibu salah tunjuk arah, salah keluar lift atau salah keluar kamar mandi, jangan bilang ya Allah, aku pikun ya, jangan gitu. Ya Allah, aku perempuan banget. Nah gitu. Itu jauh lebih baik, ya. Nah, dan sering terjadi juga sekarang apa? Pada saat suami atau anak laki pulang ke rumah, 10 menit pertama, apapun perasaannya, wajah laki-laki seperti ini. Coba ibu ingat-ingat anak laki ibu datang, mukanya rata nggak, Bu? Bapaknya juga begitu? Bukan tidak suka, ya, bukan tidak suka. Ibu sering kan anak lakinya begini, apalagi yang sudah SD atau SMP, SMA, datang menjelang maghrib, ya kan gini, mukanya gini kan. Datang saja laki-laki, udah nggak bisa kayak anak perempuan. Anak perempuan di pintu udah cerita itu. Assalamualaikum, Bunda. Datang anak laki, ya. Salam. Karena 7.000 katanya sudah habis. Anak perempuan ibu tanya kan, gimana sayang di sekolah? Ya Allah Bunda, ada teman baru cute banget. Anak perempuan. Datang anak laki, ya kakung, gimana sayang di sekolah? Ya gitu deh. Dan itu bukan membangkang atau tidak suka. 7.000 mereka sudah habis, ya, dan wajahnya memang seperti ini. Karena apa? Hormon testosteron. Kami perempuan dipengaruhi estrogen. Kami tidak perlu 10 menit. Ya. Kami hanya perlu 10 detik, muka kami 6 kali berubah. Ya Bu? Ya. Tapi inilah cantiknya perempuan, Bu. Apa kabar Jeng? Baik, tahu nggak? Apa? Ya bener, masa itu. Gitu nggak sih? Itu cantiknya perempuan, Pak. Ya, ibu juga jangan rubah. Nggak enak punya teman perempuan mukanya rata. Jeng, apa kabar? Besok ada seminar. Senang nggak sih, Bu? Suami-suami itu senang kok disambut dengan istri yang mukanya berubah-berubah begini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi dari mana aja sih? Itu cantik, ya nggak Pak? Atau Bapak mau suami, istri Bapak nih jemput Bapak dengan muka rata? Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Nyambutnya habis sholat isya mukanya putih, Pak. Tahu ya? Iya. Laki-laki memang begini, Bu. 10 menit pertama. Atau ada yang agak lama. Suami saya 13 menit. Sering saya riset itu. Ya. Dan ini yang sering bertengkar, Pak. Pada saat suami datang, Assalamualaikum. Perempuan kan diminta untuk nyambut suami. Karena kita mau jadi istri soleha. Dengan senyum, bukan? Iya. Ayah. Ibu kalau senyum sama suami berharap apa? Dibalas senyum. Bisa. Tapi tunggu 10 menit. Nah, kami kalau nggak mengerti, Pak, kami mencoba untuk tahan senyum 5 menit. Tapi karena Bapak belum balas, menit ke-6 mulai salah sangka. Tuh kan,
Dia udah gak suka pulang ke rumah. Dan menit ke-7, muka kita berubah. Terus karena perempuan suka merasa ini emansipasi, jadi boleh vokal, kasar kita ngomongnya. Kalau nggak suka pulang, nggak usah pulang. Karena suami saya siapa yang nggak suka pulang? Itu mukanya kayaknya nggak ikhlas banget. Dan apa kata suami saya? Salah apa lagi saya? Pulang salah, nggak pulang salah. Karena kami salah paham, Pak. Dan penelitian berikutnya mengatakan laki-laki senang melihat perempuan tersenyum. Apakah senyum istrinya, senyum ibunya, senyum anak perempuannya, senyum istri orang lain. Makanya jangan kalah dengan senyumnya para tetangga, ya kan Bu? Saya sejak itu tetap senyum walaupun dia belum loading. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah. Dia datang ke kursinya. Ambil minum, ayah minum ya. Bisa Bu gitu Bu? Kalau ibu nggak bisa, segera ibu ke dapur. Ngapain? Enggak lihat jam berapa 10 menit itu. Apa yang terjadi? Laki-laki kalau sampai di rumah dengan wajah seperti ini, dia akan ke meja kerjanya dan dia taruh barang-barang semua, tidak suka ditanya-tanya dulu, termasuk anak laki-laki. Ya, paham ya Bu ya? Karena kita selalu buru-buru nanya kan? Apalagi kalau dia habis ujian bukan? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Anak laki lagi loading Bu. Dan kadang-kadang kita juga so tahu. Lihat muka anak laki begini, kita tanya bisa nggak, dia cuman mukanya begini, apa kita bilang? Pasti nggak bisa ya. Makanya anak laki suka bingung. Hah? Begitu tambah begitu kan muka dia kan? Makanya belajar kalau malam. Ini toksik. Apalagi tiap hari bikin kayak gini. Sampai sini bisa paham ya? Dan inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilang cool banget. Ibu waktu dilamar bapak begini gak sih? Iya. Suami saya waktu ngelamar saya 10 menit pertama waktu disuruh duduk kan mukanya begini. Kan saya suka ngintip-ngintip tuh dari jendela. Terus saya lihat muka dia begitu, dalam hati saya, ya Allah, cool banget. Bertahun-tahun nikah begini terus. Kekesalannya sampai penuh di sini. Ya, paham ya? Bisa terima begini Bu? Bisa ya, insya Allah ya. Ridho Bu? Ridho. Apa ibu mau suami ibu atau anak laki ibu baru pulang sudah seperti kita? Assalamualaikum, Bunda, ayah kangen banget. Ibu mau begitu suaminya? Anak laki ibu mau begitu? Nanti setelah 10 menit bapak bercanda-bercanda. Tapi 10 menit pertama begini. Ini juga yang sering perempuan jengkel dikala dijemput suami. Betul Bu? Ibu senang gak dijemput suami? Senang. Tapi pas buka mobil, muka suami begini. Dulu saya salah sangka Bu. Suami saya SMS dulu. Saya jemput kamu. Oh gembira banget. Sampai saya pamit sama teman-teman dokter. Aku pulang duluan ya, suami aku jemput aku. Lebay banget ya. Tapi itu gembira memang. Waktu itu saya praktek di rumah sakit Pondok Indah lantai 5. Urusan narkoba juga. Dari lantai 5 turun lantai G, itu gembira banget. Jalan di koridor rumah sakit masih gembira. Di parkiran cari mobil masih gembira. Pas buka pintu muka begini. Assalamualaikum. Mukanya begini. Salam. Saya cium banget. Dulu belum ada Grab. Karena lihat muka begini, saya marah duluan Pak. Tahu gini naik taksi. Terus ibu-ibu kalau marah sama suaminya nggak mau lihat muka suaminya berarti gitu. Ya kan gitu ya. Terus kata suami saya, loh katanya kamu senang dijemput. Kayaknya kamu yang nggak senang jemput aku. Akhirnya kami pulang Bu. Pekan depannya baru suami saya bilang, sebetulnya kemarin itu saya habis jemput kamu, saya mau ajak kamu makan di restoran. Tapi nggak jadi. Gara-gara muka saya nggak. Nah sekarang karena paham, nggak usah berantem gara-gara ini. Karena nanti capek Bu. Dan anak kalau melihat bapak ibunya bertengkar terus, itu akan jadi masalah. Saya setelah tahu dan saya yakin bahwa pasti suami saya senang, gembira, bahkan mungkin bergairah. Setiap buka pintu mobil, Assalamualaikum, tetap jawabnya salam. Ya, saya dengan keyakinan penuh, ayo kita makan restoran yuk. Nah gitu. Jauh lebih enak bukan? Bisa begitu Bu? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita dulu semuanya. Amil,
Bukan hanya makanan dan minuman yang masuk di dalam janin, tapi apa yang dilihat ibu hamil, apa yang didengar ibu hamil, apa yang dirasakan ibu hamil, terekam di otak janin. Sejak kapan? 2 pekan janin ada di rahim. Allahu Akbar. Ada ibu hamil hari ini? Ibu hamil boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Berapa bulan sayang? Oh, Masya Allah. Ada lagi? Kok cuma 1 di antara ibu-ibu sebanyak ini? Ibu-ibu tidak mau hamil lagi, kah? Cuma 1. Masya Allah, barakallahu fiik yang hamil ya. Nah, ini kesempatan yang hamil. Walaupun sudah 6 bulan sayang, tetaplah ya berkata yang baik, melihat yang baik, melakukan yang baik agar terekam di otak janin. Ya. Bahkan bukan hanya dari omongan ibunya, mata ibunya, apa yang ada di sekelilingnya terekam oleh otak janin. Bapaknya juga, kalau sering ngobrol dengan ibunya yang sedang hamil nih, suara ayah masuk. Makanya sekarang mengapa diminta ayah-ayah juga bicara sama janin di dalam supaya terekam. Bahkan kalau ini bukan anak pertama, mungkin anak kedua, kakaknya sering bicara bersama dengan adiknya walaupun di luar perut ibunya ini, walaupun yang tangkap telinga ibunya, yang lihat mata ibunya, terekam juga. Maka sering ada tuh bayi-bayi nih. Jadi kalau dalam rahim namanya janin, kalau sudah lahir namanya bayi. Ada bayi menangis, tiba-tiba kakaknya datang ajak bicara, diam. Betul? Atau ada bayi menangis, bapaknya datang, dia diam. Karena dia punya rekaman suara ayahnya. Yang cilaka, bayinya nangis, bapaknya datang tambah nangis. Tapi dia takut sama bapaknya. Malah tetangganya datang, dia diam. Maksudnya teman-teman taklimnya yang datang. Karena 9 bulan 10 hari sering taklim. Kan gitu kan? Nah, ini dia. Jadi, buat ibu-ibu yang hamil, Masya Allah, ini kesempatan untuk apa? Memberikan rekaman pada janin yang baik-baik. Ya, ya Bu Aisyah, terlambat kemarin saya nggak tahu kalau janin ini merekam. Saya nontonnya TikTokan. Ya, TikTokannya malah yang nari-nari. Wah, tidak apa-apa Bunda, hamil saja lagi. Insya Allah hamil berikutnya jauh lebih baik. Sudah ada ilmunya. Ya. Nah, hampir 10 bulan janin dalam rahim ini merekam semua kegiatan Bunda dan lingkungannya. Nah, di sini kadang-kadang juga ibu-ibu merekam hal-hal yang negatif, ya. Ada istri yang kurang beruntung, suaminya KDRT atau sedang hamil ditinggal suaminya, ya. Itu terekam. Tapi yang lebih parah sebetulnya suaminya ada, baik-baik aja, si ibu hamil nonton sinetron. Layang-layang pun